Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat dan senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat bersama saya Hendri Saputra dan Konita, mahasiswa kedokteran Universitas Islam Indonesia, yang hari ini kita akan membahas mengenai nyeri dada yang akan disampaikan oleh Dr. Rina Juwitasari, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dokter. Selamat sore. Iya, selamat sore dokter. Waalaikumsalam. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Iya dok ya. Dok, kita berbicara soal nyeri dada, tentu mungkin juga sudah sangat jamak di masyarakat merasakan nyeri dada ini, terutama di usia-usia tertentu. Nanti kita kan lebih perdalam lagi apakah semakin kesini yang menderita ini semakin usianya semakin muda atau gimana gitu ya dok ya. Tetapi secara umum yang dimaksud dengan nyeri dada itu seperti apa dok? Ya, itu sebenarnya kalau nyeri dada itu sensasi subjektif ya. Jadi kalau nyeri itu memang subjektif, yang disebabkan karena adanya organ yang bermasalah seperti itu ya. Jadi kalau nyeri dada itu kan bisa dari organ jantung, terus kemudian paru-paru bisa, kemudian juga dari lambung. Nah, biasanya yang paling kita istilahnya khawatirkan itu adalah yang jantung gitu. Ya, jantung itu kan karena memang dia punya potensi untuk terjadi bahasanya kerusakan yang kemudian akan mengakibatkan problem di kedepannya ya, di jangka panjangnya. Nah, sehingga memang kita kalau ada pasien atau orang yang mengalami nyeri dada, mesti kita singkirkan dulu yang dari problem jantungnya. Gitu. Ini ada beberapa gambar nyeri dada, ini bisa dijelaskan dok? Gambarnya banyak banget ini ya, gangguannya. Jadi kalau jantung itu khas, dia itu rasa nyeri, kemudian seperti berat, dadanya berat, seperti kalau bahasa Jawanya ampek gitu ya, semacam ditindih oleh benda berat, jadi kayak nafas itu susah gitu. Kemudian disertai menjalar ya, menjalar kadang ke leher, kadang ke lengan kiri, sama ke punggung mungkin ya, sampai macam-macam masing-masing sumbatan atau penyempitan dari pembuluh darah koroner itu akan menyebabkan posisi atau gejala nyerinya itu juga akan berbeda. Misalnya kalau yang kenanya di bagian sumbatannya di bagian belakang atau kalau kita nyebutnya serangan jantung koroner yang bagian pembuluh darah koroner yang bagian bawah gitu ya, maka dia akan nyerinya itu justru di ulu hati, kadang disertai dengan mual muntah, keringat dingin, jadi gejala-gejala kayak mirip-mirip dengan MAH gitu ya, mirip-mirip dengan kondisi problem di lambung, tapi ternyata dari jantung seperti itu. Nah, biasanya memang kita akan singkirkan dulu yang problem jantungnya gitu. Kalau jantungnya aman, berarti ini yang lain gitu. Yang bahaya kan yang ini ya, yang jantung. Jadi memang dia bisa tengah, terus kemudian kadang menjalar ke atas kayak nyekek gitu, terus kemudian bisa ke lengan gitu, kemudian bisa di ulu hati juga, tergantung posisi di mana terjadi sumbatan atau penyempitan dari pembuluh darah koronernya. Tetapi ketika lihat di gambar dok, yang di warna merah itu di bagian organ tubuh ini, apakah itu bisa dipastikan bahwa itu nyeri dada yang diakibatkan oleh jantung atau nyeri yang lain? Kalau misalnya dia sebabnya bisa yang lain juga bisa, cuma memang biasanya kita akan menyingkirkan dulu yang jantung. Maksudnya kalau ada keluhan nyeri dada, kita pasti akan melakukan rekaman jantung dulu ya, merekam elektrikal dari jantungnya. Ada nggak tanda-tanda bahwa ini terjadi penyempitan atau istilahnya pecah ya, atau luka ya, luka di pembuluh darah koronernya. Kalau sekiranya itu aman, ini baik, terus nanti misalnya keluhannya dengan pemberian obat itu juga membaik, nah kita bisa singkirkan faktor dari jantungnya. Karena memang jantung itu ibaratnya suatu proses yang sedang terjadi ya. Kadang ketika kita merekam rekaman
electrical jantungnya atau ECG itu kadang nggak langsung terlihat seperti halnya kondisi yang sesungguhnya pada jantung. Kalau kata guru saya, kita kayak memotret kuda yang sedang berlari gitu. Jadi kadang nggak nemu, nggak dapet ya, namanya sesuatu lagi bergerak gitu ya. Jadi nggak bisa dapat utuh gitu, cuma dapat kepalanya doang atau ekornya doang gitu kan. Jadi memang kita harus meyakinkan dulu bahwa ketika seseorang itu nyeri dada ini bukan dari jantung problemnya. Apakah ada hal yang bisa kita tandai ketika seseorang ini terkena nyeri dada agar keluarga bisa kemudian membantu untuk mendapatkan pertolongan dengan cepat, jangan sampai kemudian terlambat begitu? Biasanya kalau untuk membedakan dengan gejala yang lain, kalau pada nyeri dada kan karena jantung seperti tadi ya, ada rasa ampek, terus keringat dingin, debar-debar seperti itu. Terus kadang dia juga disertai mual muntah begitu. Terus nyerinya juga menjalar. Nah, sementara kalau misalnya bisa juga karena kalau dari infeksi atau radang di selaput paru, nyerinya justru dipicu oleh tarik nafas gitu. Jadi ketika dia narik nafas baru kerasa nyerinya juga tajam gitu ya. Tapi tidak sampai menimbulkan perasaan kayak beban ditindih benda berat seperti itu. Nah, jadi kalau pada kondisi dia ada pleuritis atau radang di selaput paru, dia kerasanya kalau dia pas tarik nafas baru nyeri gitu, atau batuk gitu ya, atau ada provokasi ya seperti batuk bersin seperti itu, dia baru akan nyeri. Tapi kalau pada jantung kan tidak, dia nggak ada dipicu oleh apapun, dia bisa nyeri. Tiba-tiba begitu. Betul. Dan yang ketiga yang mungkin bisa juga terjadi itu dari GERD-nya. GERD itu kan juga mirip dengan serangan jantung ya. Kadang orang ada yang GERD itu, waduh ini serangan jantung gitu karena khawatir. Nah, tapi memang bedanya kalau GERD itu ada sendawa ya, ada rasa sendawa itu bahasa Jawanya kelegean gitu. Terus kemudian ada panas di dada, heartburn seperti itu sama. Jadi dia bukan nyeri seperti ditindih, tapi seperti terbakar seperti itu. Kalau itu GERD ya. GERD dan ada disfagi itu kayak kalau nelen itu kayak ada yang ganjel seperti itu. Nah, jadi masing-masing itu punya kekhasannya sendiri-sendiri. Nah, memang biasanya kalau ada seperti itu kita akan tanyakan seperti apa nyerinya, ada menjalar atau tidak, berapa lama, seperti itu kan, itu dia untuk menentukan ini punyanya siapa gitu, karena begitu banyak organ yang ada di rongga dada kita. Nanti kalau misalnya yang perlu kita waspadai ya ini tadi yang punyanya jantung, karena jangan sampai kalau dia GERD atau dia pleuritis nggak akan menimbulkan kematian yang cepat gitu ya. Kalau ini kan dia bisa dalam waktu hitungan jam itu sudah, kalau nggak dapat pertolongan dia bisa fatal gitu. Fatalitasnya itu tergantung apa dok? Saya juga mungkin punya pengalaman atau dari beberapa surat-surat kabar ataupun pemberitaan yang saya baca ketika sudah pertolongan pertama dilakukan, dibawa ke rumah sakit tetapi tidak tertolong, itu apa yang kemudian menyebabkan itu? Cepat sekali. Jadi kalau terjadi, tadi kan ada ya di slide kita itu kan ada angka kejadiannya itu tinggi ya memang ya, angka kejadian pada jadi datanya itu bahwa di Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri kalau kita lihat jantung itu sampai 2019 itu memang masih menjadi penyebab kematian tertinggi ya. Kalau di data Riskesdes 2013 dan 2018 itu kalau presentasinya itu naik dari 0,5 dari 2013 jadi 1,5, jadi naik sekitar 1% pada 2018 dan banyak tidak cuma di Indonesia sih ya, di dunia juga menjadi tren. Jadi 3 dalam 1, kita ngomong berapa menit tadi ya? Jadi 1 dari 3 itu jadi ada kematian 3 kematian itu 1-nya adalah dari jantung. Kita ngomong di sini misalnya 15 menit udah ada 1 yang meninggal karena sakit jantung misalnya. Nanti kita akan mengulas lebih jauh lagi kira-kira apa menjadi faktor penyebab ya penelitian. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Jogja Sehat.
Baik, pemirsa, masih bersama kami di Jogja Sehat. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya dokter, ada apa itu sebenarnya nyeri dada, dan kita lanjut ke sebenarnya apa sih penyebab dari nyeri dada itu, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan? Ya, jadi faktor resiko untuk terjadinya nyeri dada, khususnya untuk problem jantung itu kan memang ada beberapa hal. Yang pertama, tingkat posisi makanannya ya, asupan makannya, sehingga kadang kadar kolesterolnya itu bisa tinggi, terus atau gula darahnya tinggi. Jadi kadang asupan karbo atau gula ya, terutama kalau di Indonesia itu tinggi ya. Jadi karbo, gula itu banyak. Terus kemudian hipertensi ya. Karena mungkin negara kita negara maritim, garam itu murah, jadi pada senangnya asin-asin, jadinya tensinya pada naik ya, tapi tidak dikontrol. Nah itu jadi masalah. Kalau hipertensi tapi kemudian dikontrol, insya Allah posisi kardiovaskuler atau nyeri dada karena problem jantung itu tidak, istilahnya agak jauh lah ya, walaupun mungkin masih bisa terjadi. Nah kemudian juga obesitas itu tadi, jadi makannya dengan aktivitas fisiknya itu tidak seimbang sehingga numpuk jadilah obes. Jadi ada dua, jadi satu sisi kita juga punya problem stunting, satu sisi kita punya problem obesitas, karena dua masalah yang sangat kayak langit dan bumi ya, timpang seperti itu. Kenapa kok anak-anaknya banyak yang stunting, itu juga jadi problem. Kemudian satu sisi ada juga anak-anak yang obesitas, dari kecilnya sudah obes sehingga gedenya juga akan sulit untuk lepas dari obesitas itu gitu ya. Kemudian juga rokok ya, sekarang rokok pun sudah modern gitu ya, tidak cuma kayak dulu dilinting tingwe gitu ya. Sekarang elektrik ya. Sekarang sudah ada sampai elektrik gitu, tapi juga tidak menurunkan dampak dari sama bahayanya ya. Sama aja karena nikotinnya itu ya. Diabetes tadi ya, bagaimana kurang diabetes juga makannya dari makanannya antara yang masuk dengan yang keluar jadi energi itu tidak sama gitu ya. Yang dibutuhkan hanya sedikit tapi yang masuk lebih banyak, terus mager pula gitu ya, malas gerak gitu. Karena sekarang apa-apa mudah. Kalau dulu kalau mau mencapai ke tempat kerja kita harus jalan atau naik sepeda misalnya, sekarang ada kendaraan dengan berbagai macam. Sepeda pun sekarang sudah ada sepeda listrik. Tidak perlu di kayu. Jadi begitu mudah, tapi terus kemudian membuat bahayanya adalah gerak fisiknya itu sudah berkurang, sehingga terjadilah penimbunan karbohidrat ya, energinya tertimbun, lama-lama tubuh akan mengalami ketimpangan tadi. Nah sehingga gula tadi yang banyak itu juga akan menimbulkan pembuluh darah kita tuh jadi tidak licin, tidak mulus seperti itu ya. Ditambah kalau gula darah tinggi itu juga menyebabkan darah itu menjadi lebih kental. Sehingga darah jadi lebih sulit untuk berjalan gitu ya. Jadi mengaliri pembuluh darahnya itu jadi tidak bisa secepat biasanya. Jadi dia mengalami pengentalan darah. Begitu juga dengan kolesterol ya. Ketika kolesterolnya tinggi, itu juga akan menyebabkan peredaran darah tidak bisa lancar. Otomatis ketika dia melewati jantung itu dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan juga menghidupi dirinya sendiri gitu. Dia ada pembuluh darah koroner namanya yang menghidupi dirinya sendiri. Ya, sehingga ketika ada terjadi penyempitan di dalam pembuluh darah, itu akan menyebabkan organ di setelahnya itu akan mengalami kekurangan nutrisi, sehingga menimbulkan tadi. Jadi kalau bahasanya kalau dia nyeri dada itu sebenarnya itu adalah tanda bahaya yang dikirimkan oleh tubuh bahwa ada kerusakan yang terjadi. Jadi ketika misalnya kayak kita ada
terjadi, kita mau ke Gunung Kidul, tapi ternyata di sana ada longsor, sehingga karena longsor daerah yang akan kita tuju itu nggak bisa dilewati. Nah seperti itulah ketika terjadi penyempitan darah, penyempitan pembuluh darah atau terjadi ruptur atau pecah di situ, maka daerah yang setelahnya itu kita nggak bisa lewati dan otomatis darah tidak bisa sampai ke sana. Otot-otot di sana akan mengalami kematian. Gitu. Lalu kemudian apa yang bisa dijelaskan Dok ketika nyeri dada itu terjadi sesekali atau sekali datang dan kemudian pergi atau bisa diatasi sendiri, hilang gitu aja, itu apa yang terjadi? Apakah juga salah satu yang kita bahas jadi, ini atau? Jadi kalau dia hanya baru berupa penyempitan, misalnya ini ya fase dia intermediate lesionnya itu, jadi dia baru menyempit sedikit, masih ada pembuluh darah yang masih bisa dilewati, mungkin dia hanya kerasa nyeri itu kalau dia beraktivitas. Jadi kalau dia naik tangga kok sakit gitu dadanya. Nah, atau dia lagi mengangkat sesuatu yang berat, dia akan kerasa nyeri. Kalau darah itu masih bisa lewat tapi sudah menyempit. Jadi kalau dia membutuhkannya lebih, dia akan mengalami tadi agak rekoso darahnya untuk bisa mencapai seluruh organ jantungnya. Nah, dia akan nyeri tapi tidak terus-terusan. Tapi kalau dia sudah mengalami yang complicated lesion gitu, jadi itu sudah full oklusi, full nutup jalannya, longsor bener, jalannya tertutup, ya otomatis daerah yang setelahnya itu udah nggak bisa dilalui oleh darah, sehingga dia kekurangan makan, ya kan dia akan mengalami fase nekrosis, lama-lama dia akan mati seperti itu. Ini penyumbatan yang terjadi ini karena apa Dok? Apa karena tadi ya kandungan lemak, kolesterol dan sebagainya? Betul. Itu salah satu Jadi itu yang kita sebut dengan aterosklerosis, itu kan dia tumpukan dari lemak, ini kan dia kayak plak yang berwarna kuning itu dia plak ya. Jadi pembuluh darah kita itu ketika di darah kita tuh tinggi sekali lemak jahat, ya lemak itu kan tidak semua baik ya, ada yang jahat juga. Ya kalau dinasehati dia juga nggak bisa baik, tetap aja jahat. Dinasehati ya Dok ya. Jadi kalau dia lemak jahat ini, dia ketika dia di pembuluh darah dia akan menjadi nama yang kita sebut dengan foam cell. Jadi sel sabun bahasanya ya, kalau sel sabun kalau bahasa Indonesianya. Foam cell ini akan numpuk, lama-lama dia akan mengeras dan membuat pembuluh darah itu jadi sempit seperti itu. Nah, ketika mungkin secara umum gangguan atau penyakit jantung itu bisa datang secara tiba-tiba, tetapi ketika dari penjelasan dokter ini kan ada alurnya yang menyebabkan kemudian itu gangguan terjadi gitu ya Dok ya. Artinya ada proses. Ada proses. Nah, proses itu sebetulnya bisa dihindari dari awal dengan yang dokter katakan gaya hidup tadi ya Dok ya. Dari pengalaman dokter misalnya dari beberapa pasien gitu, apakah sekarang penderita atau gangguan yang mengalami nyeri dada begitu semakin kesini banyak yang makin muda atau gimana? Banyak ya? Banyak muda. Dulu teorinya ketika kita belajar itu kan mesti ini proses yang panjang ya kan. Baru akan terjadi biasanya kalau laki-laki itu di atas 45. Kalau perempuan setelah menopause, jadi lebih telat karena perempuan itu hormon estrogennya itu yang membantu agar pembuluh darahnya itu lebih aman. Tapi kalau dia udah menopause, pelindungnya udah nggak ada, itu bisa aja terjadi. Nah kalau laki-laki segitu, tapi sekarang makin kesini itu umurnya masih muda, itu sudah banyak yang kena. Karena tidak ada faktor resiko yang lain kecuali dia obes misalnya. Jadi satu aja faktor resiko itu bisa menyebabkan terjadinya nyeri dada tadi, atau kita nyebutnya sebagai angina pectoris ya, nyeri di dada itu. Jadi dia banyak ya kasus-kasus yang kita temui itu usia muda, kemudian malah ada yang masih di bawah umur masih 20 tahunan lah, itu sudah ada. Teori dulu sudah tidak berlaku lagi untuk gaya hidup sekarang ya Dok. Semakin
maju ya, maju semakin maju bukan ya. maju umurnya. makin maju umurnya yang kena. Dan itu semua bisa disimpulkan dari beberapa edisi Jogja Sehat juga muaranya ketika ditanya faktor penyebab adalah salah satunya gaya hidup ya dok ya. Bahkan kita pernah membahas edisi khusus untuk mager, apa yang kemudian menyebabkan mager dan faktor risiko apa yang kemudian mager itu terus dibiarkan begitu. Nah, apakah juga dengan kondisi yang seperti ini masyarakat itu belum sadar juga bahwa aktivitas keseharian mereka kurang gerak apa-apa, mudah dengan gadget itu akan menjadi momok yang mengerikan. Betul. Begitu, Maka dok. kita kan malah prediksinya di tahun 2030 itu akan ada kasus jutaan ya. Itu misalnya untuk kasus ini karena kan terutama ketika pandemi kemarin kita jadi orang kaum rebahan rata-rata. Ya. Jadi itu bomnya adalah 2030 ya. Semoga enggak lah. Nah, dan memang saya melihat satu sisi sebenarnya kalau yang educated itu dia sudah sadar ya, anak-anak muda ini sudah karena udah ngerti bahaya. Kadang mereka makan itu sudah mulai menjaga. Ada yang oh ini garamnya nggak usah banyak-banyak. Jadi sudah, tapi tidak semua gitu ya, masih ada yang belum paham. Jadi untuk karbonya masih asupannya terutama naik eating, jadi makan malam-malam itu. Jadi apalagi kalau sekarang lihat Jogja itu kongko-kongko itu makannya bakmi gitu ya. Bakmi, ya boleh sih makan bakmi tapi nggak tiap hari gitu ya. Tapi bakmi kan karbo ya. Kalau habis itu dia kemudian tidur, nah sudah sulit. Tapi kalau misalnya sesekali ya karena pas liburan aja, mungkin lain apa dia bisa aja gitu ya. Dan tidak ditambah dengan faktor risiko yang lain gitu. Malah kita pernah nemu kasus masih muda terus tidak punya, dia badannya lean mass, jadi tidak ya biasa gitu, dia olahraga sih oke dan nggak terlalu rajin tapi masih olahraga. Tapi rokoknya yang terus pasti ada salah satu yang dilakukan rokoknya gitu ya. Terus dan memang tidak ada faktor resiko lain, hanya rokok aja, tapi itu juga bisa bikin kemudian terjadi tadi itu ya plak ya, nikotin itu juga bisa bikin plak ya dari nikotinnya. Karena kan dia paling mudah diserap oleh darah. Paling gampang. Ya sebetulnya ketika sudah banyak jurnal atau bahkan di sosial media ya, kita banyak sekali mungkin tren-tren hidup sehat, diet, apalagi sekarang lagi tren itu intermittent fasting begitu, dan sudah ada salah satu seorang ilmuwan di Jepang sudah mendapatkan Nobel dengan penemuan tersebut ya. Artinya ketika itu sudah dilakukan berkembang, artinya juga masyarakat juga harus sadar bahwa ketika ada penemuan ini berarti sangat membahayakan ketika kita mager terus-terusan tanpa hidup yang sehat begitu ya. Nah, sekarang pencegahan dok, kita sudah tahu penyebabnya. Pencegahan yang bisa dilakukan nih apa nih dok? Jadi yang kalau bisa kita simpulkan kan kalau gampangnya itu kita menyingkat dengan gaya hidup yang cerdik ya. Cerdik itu cek kesehatan berkala, apalagi kalau punya faktor risiko, misalnya keluarga ada yang pernah mengalami serangan jantung gitu, itu punya faktor risiko namanya. Kemudian enyahkan asap rokok. Jadi baik sebagai perokok aktif maupun pasif, justru menjadi perokok pasif ini yang pasif ini yang kasihan. Jadi dia tidak istilahnya kena efeknya gitu ya. Kemudian rajin aktivitas fisik yang pastilah. Jadi aktivitas fisik itu nanti kita juga lihat cukup 30 menit sehari gitu ya. Cukup ya, 30 menit aja itu nggak lama loh sebetulnya dok. Memang meniatkan itu yang sulit. Susah ya. Diet sehat dan seimbang, nggak perlu kemudian harus menargetkan diri harus sekian cepat gitu, enggak. Turut berat badan enggak. Jadi turut berat badannya itu cukup slow aja tapi acak gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup dan kelola stres. Tadi yang kita bahas tadi ya. Stres pasti dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ada stres. Tapi tinggal bagaimana coping ya, manajemen kita untuk bisa mengelola stres. Nah, kemudian juga bagi orang yang sudah mengalami ya, misalnya nyeri-nyeri dada, terus kemudian didiagnosis bahwa ini punya faktor risiko kayak diabetes, hipertensi, obesitas, kolesterolnya tinggi, maka perlu
melakukan patuh tadi. Jadi harus periksa kesehatan, minum obat rutin, terus kemudian aktivitas fisik dan menghindari zat-zat yang tidak baik tadi, asap rokok, minuman alkohol dan yang lain-lain. Baik dokter, terima kasih sekali sudah bergabung. Tidak terasa kita setengah jam sudah berlalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Kak Konita bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat untuk menghindari yang sudah menjadi kebiasaan buruk begitu ya dok ya. Terima kasih sekali Dr. Rina Juwita, dosen Fakultas Kedokteran UII. Akhirnya mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra dan Konita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.